sampaikan pada warga bahwa perspektif ke depan Jawa Barat akan memprioritaskan apapun yang menjadi kebutuhan dasar warga, tetapi juga warganya juga harus mulai mengubah diri. Saya berikan contoh tadi, ketika nanti pemerintah Provinsi Jawa Barat mengurus secara total urusan pendidikan sampai SMA, kemudian juga rakyatnya harus mengubah anak-anaknya untuk tidak konsumtif, tidak jajan terus, tidak main terus. Artinya bahwa mereka harus juga produktif di rumah-rumahnya, sehingga nanti anak-anak Jawa Barat menjadi anak-anak yang kuat ke depan. Ketika saya mendorong nanti misalnya agar pendidikan terintegrasi dengan kesempatan kerja, rakyat Jawa Barat juga nanti anak-anak mudanya harus memiliki mental yang tangguh untuk bekerja, tidak pundungan, tidak mudah menyerah. Kemudian rakyat Jawa Barat juga harus mulai inovatif dari sisi UMKM. Masa dagang nasi goreng kalah sama orang Lamongan? Kan orang sini juga harus merubah diri, termasuk di dalamnya orang Bogor. Nah kemudian ke depan juga harapannya menjadi satu kesatuan orkestrasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan desa, sehingga perencanaan keuangan itu betul-betul mengarah pada apa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Kan 2 kali ke Bogor, gimana antusiasme masyarakat Kabupaten Ya, Bogor? bisa dilihat ya orang Bogor ya seperti ini. Jadi kalau kemarin ada survei dari indikator yang menunjukkan angka grafik ya, keterpilihan di wilayah Bogor itu mencapai 76% risetnya, itu bisa dilihat bagaimana warga menyambut saya dan bareng dengan saya hari ini. Artinya bahwa survei itu menunjukkan gejala publik yang sebenarnya, kan bukan hanya sekedar survei. Bisa dilihat dari euforia masyarakat. Setiap keliling saya ada harapan yang besar mereka untuk ke depan agar Jawa Barat istimewa. Kang, terkait dengan penataan puncak gimana Kang? Iya, begini. Kita paham bahwa puncak itu adalah sebuah areal yang indah. Karena itu areal yang indah, maka harus diperindah. Orang berinvestasi di puncak itu tidak boleh mengganggu konservasi. Karena tidak boleh mengganggu konservasi, semuanya harus ditata dengan baik, termasuk juga perubahan perilaku para pedagangnya. Kita dorong ke depan agar para pedagang mendapat tempat-tempat yang layak, tetapi mau melakukan pengelolaan. Saya punya pengalaman ya tentang bagaimana pasar gratis, bagaimana kios-kios gratis. Memang ada problem ketika pemerintah memberikan gratis pada masyarakat pedagangnya tidak mau mengelola dengan baik, hanya sekedar kebersihan. Nah ini kan perlu kedua-duanya harus saling memiliki rasa kepemilikan. Ketika pemerintah provinsi misalnya ke depan memiliki rasa kepemilikan terhadap tanah, air, udara, dan mataharinya, terhadap lingkungan masyarakatnya, masyarakat juga kalau diberi fasilitas harus juga memiliki rasa kepemilikan. Lebih spesifiknya Kak, formulanya apa untuk penataan puncak itu? Saya memiliki pengalaman tentang itu. Saya memiliki pengalaman tentang itu. Puncak harus indah, dan puncak adalah milik rakyat Jawa Barat, milik rakyat Bogor, bukan hanya milik beberapa orang. Harus menjadi pusat investasi dan pusat turisme, tetapi warga sekitar juga harus mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk bisa berusaha secara nyaman dan tenang dengan mempertimbangkan aspek konservasi, keindahan, dan kepuasan pelanggan. Karena ada satu ciri khas ya, saya tuh pernah ngurus deh urusan tukang sate di Purwakarta. Itu dulu pernah saya ngurus dengan baik, menyiapkan tempatnya, menyiapkan modal kerjanya. Ketika pengunjungnya banyak, itu yang asalnya lemaknya 2 dari 1 tusuk dirubah jadi 3. Malah ketika banyak pembeli dimahalin. Ini salah satu problem mentality yang ke depan harus diperbaikin, karena saya bukan baru ngurus yang begini. Sehingga ke depan ketika pemerintah memberikan fasilitas kios, kemudian unit layanan bagi masyarakat sehingga pengunjungnya menjadi banyak, harusnya harganya semakin murah dan kualitas semakin bagus. Mentality harus dirubah. Ya. Koordinasi dengan DKI gimana Pak? Ya. Koordinasi dengan Jabar dengan DKI itu kan satu kesatuan. Orang DKI mendapat kenyamanan dari Jawa Barat kok. Makanya kalau orang DKI nggak mau kebanjiran, nah orang DKI-nya juga kalau ke Jawa Barat jangan ngambil areal-areal daerah resapan air untuk dibangun villa. Pak, Ya. target penyelesaian jalur tambang mungkin rencana kalau Ya begini, tambang kan ada arealnya, ya kan? Dan penambangan itu ya kan yang paling utama harus memberikan kesejahteraan bagi warga loh.
pertama warga sekitar, yang berikutnya adalah warga dilalui. Artinya seluruh areal pertambangan yang paling utama yang menjadi didikan adalah membangun kemakmuran tanpa melakukan perusakan terhadap konservasi. Apabila ada areal tambang kemudian menimbulkan kerugian lingkungan, kerugian masyarakat, ya mari kita bersama-sama duduk bersama untuk melakukan evaluasi bersama agar berbagai kekurangannya bisa diperbaiki. Ya. Kan RK nggak bisa menyelesaikan ini Pak, jalur tambang khusus truk tambang itu gimana nanti kalau Bapak menjabat itu ada target ya khusus? Bukan mungkin Pak RK bukan belum menyelesaikan, ya kan belum tuntas penyelesaiannya. Kalau belum tuntas penyelesaiannya maka saya yang melanjutkan harus bisa menuntaskan. Ya. Terima kasih.